Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin dari jurusan Fisika angkatan 2021. Di sini saya akan membuat simulasi rangkaian op-amp tipe ketiga, yaitu rangkaian Eder, dan rangkaian op-amp tipe keempat, yaitu Suprator, menggunakan LTSpice. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat rangkaian Eder. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya di LTSpice. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada rangkaiannya. Adapun untuk alat yang digunakan yaitu ada op-amp, kemudian ada tegangan Pi1, Pi2, Pi3, dan Pi4. Lalu ada resistor R1, R2, dan R3. V3 ini dan V4 itu sebagai sinyal, fungsinya sebagai sinyal masuk gitu. Kemudian untuk rangkaiannya dihubungkan masing-masing input tegangan dengan resistor bisa menggunakan wire yang ada di sini. Yang pertama ya, di sini ada baterai positif op-amp dihubungkan dengan PCC, lalu untuk baterai negatif dari op-amp dihubungkan dengan VEE. Kemudian R3 ini dihubungkan dengan pin negatif, sedangkan yang lainnya atau di sini ya, ini dihubungkan ke output dari op-amp. Nah, R1 dihubungkan dengan pin negatif, begitupun dengan R2. Ini R1, R2, R3 itu masuk atau dihubungkan ke negatif dari pin op-amp gitu. Kemudian P3 ini dihubungkan dengan R1 dan R4 dihubungkan dengan R2. Lalu untuk nilai dari rangkaian Eder ini, tegangan PCC-nya 15, tegangan VE-nya 15 sama. Untuk nilai resistornya semua ini 1 kilo ohm, R1 1 kilo ohm, R2 1 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Kemudian untuk sinyal ini sinusoida, di mana DC offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kilo ohm. Begitupun V4 sama, sinusoida, DC-nya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo ohm. Oke, kemudian di sini ada include lm741.mod. Ini sama seperti rangkaian yang sebelumnya. Kita terlebih dahulu download file yang tipe op-amp yang tipe LM741. Karena di LTSpice tidak ada ya, jadi kita download dulu. Kemudian kita masukkan include, kita masukkan menggunakan yang pojok ini nih, klik ini, Spice Directive. Kemudian masukkan nama filenya. Selanjutnya kita ganti op-amp 2. Ini sebelumnya adalah op-amp 2 ya. Udah diganti sama nama file yang ada di dalamnya. Nah, ketika udah di-download gitu ya. Nah, di sini ada nama file dari LM741 gitu. Oke. Kemudian
pin out-nya kita klik di sini aja. Nah, semua rangkaian sudah terhubung ya. Kita bisa running dengan stop time-nya itu 20 mili second gitu, mili detik. Kita running. Nah, terlihat ya. Kita langsung aja add float 3 kurva supaya terlihat perbedaan antara R1, R2, V3, V4 atau V input 1, V input 2 dan V input dan V output. Di sini V3 itu sebagai V input 1, V4 itu sebagai V input 2 dan yang ujung ini adalah V output. Untuk V input 1 kita klik ya di sini. Inputnya berapa? Nah, udah terlihat ya. Kurva menunjukkan puncaknya tuh 1 volt dan lembahnya negatif 1 volt. Kemudian kita ke V input 2, kita klik. Nah, puncaknya itu 1 volt dan lembahnya itu minus 1 volt. Ini sama ya, soalnya kan resistornya sama gitu. Hambatannya sama 1 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita ke V output. Ya, kita klik. Kemudian kita klik di rangkaiannya. Nah, terlihat ya yang merah ini. Yang merah ini adalah V output, yang biru ini adalah V input 2, dan yang hijau ini adalah V input 1. V output yang merah ini yaitu penjumlahan antara input 1 yang hijau dan input 2 yang biru. Dimana kan ini ada 1 volt ditambah 1 volt jadi 2 volt. Terbukti di sini kita ini ya, kita zoom. Nah, puncaknya tuh di 20 volt dan lembahnya di negatif puncaknya tuh di 2 volt dan lembahnya di minus 2 volt gitu. Tetapi bisa dilihat fasenya tuh berbeda gitu. Yang V input 1 dan V input 2 tuh puncak-puncak, tapi yang V output itu lembah gitu. Jadi kebalikannya gitu. Ketika V input 1 dan 2 lembah, V output puncak gitu. Dan seterusnya ya, bisa dilihat dari sini. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai rangkaian adder cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rangkaian subtraktor. Selanjutnya yang keempat yaitu tipe rangkaian subtraktor. Alat dan bahan yang digunakan tidak beda jauh dengan rangkaian adder, yaitu ada op-amp, kemudian ada sumber tegangan, lalu ada resistor, ada 4 resistor dan 4 tegangan. Di sini ada input 1 dan input 2. Kemudian untuk rangkaiannya
Pertama kita hubungkan baterai positif op-amp ke VCC. Nah, di sini ya. Baterai positif op-amp ini ke VCC. Kemudian baterai negatif op-amp ke VE. Selanjutnya hubungkan ini resistor R1 dan R4 ke pin negatif. Lalu R2 dan R3 ke pin positif. Dan ini R4 ini dihubungkan ke output dari op-amp. Lalu untuk VCC dan VE disambungkan ya. Ini. Kemudian untuk nilainya, tegangan PCC 15 volt, tegangan VEE 15 volt. Kemudian untuk R, ini semua 1 kilo ohm ya, R-nya, resistornya, hambatannya. Kemudian input 1 itu DC offsetnya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo ohm. Kemudian untuk input yang kedua itu DC offsetnya 0, amplitudenya 3, frekuensinya 1 kilo ohm. Nah, selanjutnya ini kita masukkan tipe op-amp LM741. Ini sebelumnya kita harus download dulu ya, karena di LTSpice ini tidak ada op-amp yang tipenya LM741. Nah, ketika sudah di-download dan dimasukkan satu file dengan file yang mau kita uji gitu ya. Nah, kita bisa masukkan di sini ya, include lm741.mod. Nah, ini sesuai ini harus sesuai dengan file yang udah di-download gitu namanya. Kemudian untuk op-amp 2 diubah atau diganti namanya dengan nilai atau nama yang ada di file yang udah di-download gitu. Ya, di sini nih. Nah, contohnya. Nah, ini kan LM741_NS gitu. Nah, di sini. Kemudian untuk pin out-nya kita pakai label ya untuk mengetahui bahwa ini adalah output-nya. Nah, ini semua sudah rangkaiannya sudah terpasang gitu ya. Kita bisa running dengan stop time-nya 10 milisecond. Kita running ya. Nah, kita add a float aja langsung 3. Supaya terlihat tabel grafik yang bisa kita amati. Oke. Kita analisis ya di rangkaian ini. Yang pertama, kita cek V input 1. Kita cek di sini. Oke, ini yang hijau ya. Ini adalah V input 1. Kemudian kita cek V input 2. Oke, ini V input 2 itu yang warna biru. Kemudian untuk V output kita cek. Nah, terlihat di sini bahwa grafik dari V input 1 puncaknya itu ada di 1 volt dan lembahnya ada di negatif 1 volt. Kemudian untuk V input
2 ini puncaknya ada di 3 volt karena tadi frekuensinya berbeda gitu. Kemudian lembahnya ada di negatif 3 volt. Nah, karena subtraktor ini adalah pengurangan ya, jadi pengurangan antara V input 2 dikurang V input 1. Nah, di sini kan 3 dikurang 1. Jadi totalnya tuh 2 kan. Nah, terbukti di sini di V output terlihat kurva atau puncak kurvanya itu ada di 2. Kemudian lembahnya ada di min 2 volt gitu. Jadi antara V input 2 dikurangi V input 1. Jadi totalnya segitu. Totalnya 2 gitu. Kita variasikan ya. Kita coba variasikan. Kita ganti ini jadi 4. Kemudian ini kita ganti jadi 2. Kita X dulu ini ya. Kita running. Kemudian nah, kita coba. Nah, kita coba ya. Ini input. Nah, ini output. Dan ini outputnya. Nah, terbukti ya bahwa benar. Di sini kan tadi udah diubah ya, divariasikan gitu. Kita coba. Tadi V inputnya jadi 2, frekuensinya jadi 2, terus V input 2-nya jadi 4 tadi tuh. Ya, jadi 4. Jadi 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 gitu. Ini terbukti ya bahwa benar gitu. Subtraktor itu adalah pengurangan dan feeder itu adalah penjumlahan. Jadi rangkaian adder dan subtraktor ini sesuai dengan teori. Mungkin cukup sekian penyampaian mengenai rangkaian adder dan subtraktor. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.